saking banyaknya pemain sehingga irisannya makin kecil. Yang dibagi sama yang berharap kuenya itu akan balance. Oke, yuk, ini pertanyaan ini buat masa ke depannya. Dari pemaparan Setio kan bahwa kita lagi krisis SDM ya. Labor kita kurang profesional, kebanyakan 80% sambilan. Misalkan Setio ditunjuk pemerintah jadi seorang menteri yang bidang kontraktor sipil gitu. Amin. Misalkan gitu ya. Menteri PU dong berarti. Menteri PU. Nah, terus ide apa yang untuk bisa meningkatkan SDM kita dibanding dengan SDM luar yang notabene sekarang kita kebanjiran tuh dari tetangga sebelah gitu masuk gitu. Gimana sih cara meningkatkan bahwa kita lagi krisis SDM di bidang kontraktor aja? Itu hanya satu ya, bidang kontraktor aja gitu. Setio punya visi nggak gitu? Bisa di-share ke kita nggak? Kalau itu kayaknya menurut saya itu agak saya sendiri nggak punya visi, terus terang aja. Karena masalah dasar itu bukan dari ide pemerintah atau enggak, tapi masalah dasarnya adalah mindset kita. Mindset kita itu yang udah terbiasa dimanjakan dengan alam, ya kan. Jadi yang pertama memang secara global itu adalah memang sistem pendidikan. Satu, kita tuh udah training di luar itu ya, kita sudah men-training orang-orang baik secara kapasitas dari orang yang biasa, saya training jadi scaffolder gitu kan, dari saya training jadi welder, jadi apa, tapi tetap aja mentalnya nggak bisa loyal dengan yang men-training gitu loh. Karena apa? Buat mereka pekerjaan seperti itu sambilan aja udah selesai, nggak menurut mereka nggak bisa menjanjikan. Makanya contoh kita itu rata-rata kalau pekerja-pekerja proyek yang masih hilangan itu rata-rata perantauan dari Jawa yang jauh gitu ya, andai kata posisi di Cikarang atau di Jakarta. Karena buat mereka hidup itu di perantauan itu sangat sulit gitu kan, harus fight gitu. Nah ini yang menjadi perhatian, sama seperti di negara Cina atau Jepang. Saya kalau nggak kerja saya nggak makan. Sementara kalau di sini saya nggak kerja saya masih bisa makan singkong sama minum kopi, ya nggak? Gitu loh. Jadi mindsetnya itu udah beda. Kecuali dari situ tuh udah sangat jauh sekali. Kalau gue berpandangan gini yo, jangan-jangan selain yang tadi soal mindset, juga memang apresiasi kita juga masih belum optimal kali yo. Jadi kalau kita nonton film-film Hollywood, dia cerita di New York itu film The Terminal tuh yang main Tom Hanks. Betul. Dia nyambi tuh di terminal itu kan, dia jadi tukang gitu kan. Dia gaji dia kalau dihitung jam-jaman full itu melebihi kepala bandaranya. Jadi memang profesi tukang itu menjanjikan. Pertanyaannya adalah siapa yang mau membeli di Indonesia? Sementara misalkan contoh anggap aja pemerintah sebagai pembeli, iya kan? Sebagai pembeli tetap nih. Tahu sendiri nilainya yang ditawarkan. Betul nggak? Iya kan? Apalagi perorangan, sementara di perorangan swasta ataupun mungkin pribadi nggak mungkin dong akan mampu membeli tukang dengan seharga project manager, nggak mungkin, atau minimal seharga engineer lah. Sekarang kalau misalkan status di engineer ini, kita orang engineer mungkin seorang engineer mungkin 15 juta per bulan, kalau dipukul rata per hari 500.000 per hari. Sanggup nggak user kita itu akan membeli tenaga kerja dengan seharga 500.000 sehari? Kan nggak mungkin. Sedangkan lelangnya masih sistem penawaran terendah. Nah, lelangnya masih sistem penawaran terendah satu. Kembali lagi ke end user. Artinya apa? Kalau menurut saya itu, ya artinya ada beberapa yang memang harus direvisi secara teknologi. Kita berangkat dari sumber daya manusia, konvensional, kita harus di-upgrade ke teknik. Kayak contoh nih, saya nawarkan produk impor yang material dinding yang gitu ya, dekoratif gitu ya. Iya kan, udah banyak yang saya presentasikan, benefitnya apa, kemudian plus minusnya apa. Tetap aja user belum bisa menerima.
Padahal kalau dikalkulasikan secara ekonomi, itu masih jauh lebih menguntungkan. Tapi dengan melihat harga, per meter terpasang harganya sekian ratus ribu dibandingkan dengan plesteran yang harganya katanya cuma 80.000 gitu kan. Padahal nggak tahu kalau plesterannya itu, padahal kalau misalkan sekarang saya tanya Ali kalau nawarin ke user harga plester aci 80.000, untung apa tekor? Pasti tekor kan? Ya sudah, itu udah margin rendah. Dia balik lagi, tinggal SDM-nya mampu nggak dia lagi ngejar target gitu kan? Iya itu kan. Banyak-banyaknya sih meleset. Banyak meleset, bisa 2 kali lipat malah. Artinya tekor kan? Gitu. Sementara kita harus ngecat lagi segala macam. Dibandingkan dengan harga material yang terpasang cuma 300.000, mereka masih belum terima. Tapi benefitnya tuh bisa 15 tahun ke depan, kerapihannya, kualitas ininya. Itu belum bisa nyampe ke sana. Oke. Nanti itu sih sejalan sih dengan perkembangan pendidikan masyarakat kita. Kalau ngomong ini sih kayaknya ya lingkaran setan sih, Boy. Betul. Yang basicnya memang secara mindset budaya kita juga seperti itu. Rojak bilang bahwa mungkin tingkat apresiasi dari sisi ekonomisnya sangat rendah. Bahkan mungkin yang menurut aku ya paling dasar. Walaupun nanti tinggi pun secara ekonomi tukang-tukang itu dibayar tinggi, tapi selama paradigma tukang itu adalah kerjaan rendahan, itu buat orang kita juga jadi sesuatu yang sesuatu yang besar gitu loh. Lagi. Iya betul. Anggaplah fenomena misalnya ART lah misalnya. Belakangan ini agak sulit mencari ART. Kenapa? Karena mereka lebih milih kerja di counter handphone. Gitu. Counter handphone. Tapi kalau mau dihitung secara ekonomis, itu sebenarnya dibayaran di counter handphone dibanding ART itu jauh. Iya. Lebih besar ART, makan sama majikan dan lain sebagainya. Tapi apa? Prestis. Prestis. Jadi orang kita tuh masih punya mindset yang besar terhadap prestis gitu. Bisa juga. Ya, kalau kita mau agak serius berarti ini akumulasi ya. Jadi soal mindset dari pekerja, mindset dari perusahaan, mindset pasar ya. Ya mindset pasar, apresiasi pemerintah, ya kultur gitu-gitu kan. Ya itu terakumulasi di jasa. Tapi jangan, kalau lo jadi menteri lo jangan bilang gitu tadi yo. Aku sendiri nggak tahu jalan keluar, ya lo harus punya jalan berarti keluar. memang nggak minat buat jadi menteri berarti. Ya, bukan masalah gini yo. Karena kan lo terbukti setidaknya salah satu dari kita yang punya kemampuan menyelesaikan masalah baik yo, problem solving lo ya. Lo kan pernah berada di posisi rugi, loss, tapi kan tetap survive. Pernah kerja di perusahaan. Pertanyaan tadi, ya kan? Saya akan perketat aturan pembuatan itu kontraktor. Oke. Kenapa? Supaya kue yang dibagi sama yang berharap kuenya itu akan balance. Jadi harga di situ akan ketemu titiknya. Oke. Intinya itu aja sih. Sebenarnya syarat kita lihat aja. Jangankan swasta ya. Pemerintah sendiri kan berapa BUMN yang mengerjakan proyek yang hampir sama. Betul nggak, Li? Iya. Iya kan? Kok jadi nggak ada spesialisasinya lagi, apalagi swasta yang harusnya dibatasin. Jadi supaya apa? Supaya proyek itu sebenarnya bisa diprediksi kalau dari pemerintah. Kenapa? Karena proyek itu adalah kerannya ekonomi secara langsung. Berapa sih? Proyek swasta udah ketahuan kok investasi yang masuk dari PMA bisa, investasi yang dari PMDN juga tercatat berapa miliar sih, berapa triliun. Ketahuan, apalagi dari pemerintah sendiri ketahuan. Layaknya supaya kontraktor itu sejahtera, berapa sih kapasitasnya? Di situ nggak ada, sama sekali nggak ada batasannya. Bagaimana cara membatasi? Gitu. Saya pernah meeting sama salah satu itu kan. Jadi karena saking banyaknya pemain, sehingga irisannya makin kecil menurut dia. Betul. Nah, semakin irisannya semakin kecil, belum lagi pihak swasta kan banyak di sana gitu kan. Iya. Iya, saking irisan kecil, ini kita sampai nggak ada
nggak ada celah untuk bernapas, dia bilang gitu kan. Karena walau bagaimanapun persaingan itu kalau misalnya diteliti makin dalam, itu makin nggak ada ruang untuk ke arah sebuah perusahaan itu menuju profit gitu. Menurut Setio kayak gimana tuh? Makin menarik ya. Walaupun gua nggak di bidang konstruksi, tetapi sering-sering ketemu para petinggi orang di bidang konstruksi. Jadi salah satu curhatannya seperti itu. Gimana sih yo sebenarnya kejadiannya? Memang seperti itu. Kenyataannya tuh memang seperti itu. Jadi yang berlaku di Jakarta aja, semua orang itu udah ibaratnya tuh sesak-sesakan gitu. Berjalan itu udah sesak-sesakan. Makanya ya masing-masing tuh punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri itu, kalau tidak kenalan dekat, kalau tidak yang repeat order. Untuk ekspansi di luar yang kebiasaan barunya mereka hampir nggak ada, nggak bisa. Sulit, misalkan ya. Sulit. Sudah terlalu, sulit. Ya pemainnya terlalu banyak. Apa ya? Kita nggak bisa. Kayaknya sama. Kita nggak bisa ngasih harga yang reasonable gitu. Kalau kita mau dapat, kita harus ngepres jauh di bawah harga yang reasonable gitu loh. Ya, kalau kita nggak mau, ada orang lain yang mau gitu ya. Ada orang yang mau gitu. Dan itu pun perilakunya karena si usernya sendiri maunya. Jika ada yang murah, dia ambil. Tidak bisa mereferensi, oh ini murah atau murahan kan gitu kan. Kan harus kita bisa bandingin. Murah boleh, orang wajar kita harus nyari murah, tapi ya jangan yang murahan. Itu kenapa saya tuh senang tuh dengan hampir saya tuh kliennya baik dari mulai yang lalu-lalu gitu ya, kerja di perusahaan juga, senang dengan klien-klien yang asing. Kenapa? Ya karena mereka itu membeli itu apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan gitu loh. Saya butuhnya ini bangunan yang bisa ngekskalasi saya sesuai dengan kontraknya di sini 30 tahun. Harganya berapapun ya dia akan bayar selama itu reasonable. Gitu. Pernah dapat yang asing yuk? Sering kayaknya. Ya kan saya hampir nggak pernah lokal saya. Yang tadi asing lokal. Taiwan. Filosofinya orang asing itu sebenarnya filosofi Jawa ya. Ono rego, ono rupo ya. Iya kan, ada harga, ada bentuk gitu lah. Ada bentuk. Murah boleh, tapi jangan murahan kan gitu. Klien-klien asing? Ya itu masalah ini aja, relasi aja kan dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang lama kan. Bukan ini ya, bukan pergaulan internasional di Jalan Jaksa atau di mana kayak.